Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari kelas A jurusan akuntansi angkatan 2019 dengan stambuk B1C119031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau saya mendapatkan materi, yaitu merancang strategi pemasaran untuk pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut dan pencurug dan pasar global. Langsung saja, yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Pemasaran meliputi perumusan jenis produk yang diinginkan oleh konsumen, perhitungan berapa banyak kebutuhan akan produk itu, bagaimana cara menyalurkan produk tersebut kepada konsumen, seberapa tinggi harga yang seharusnya ditetapkan terhadap produk tersebut yang cocok dengan kondisi konsumennya, bagaimana cara promosi untuk mengkomunikasikan produk tersebut kepada konsumen, serta bagaimana mengatasi kondisi persaingan yang dihadapi oleh perusahaan dan sebagainya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk persaingan. Yang pertama itu persaingan sempurna atau pure competition. Bentuk persaingan sempurna merupakan bentuk persaingan di mana terdapat sangat banyak pengusaha yang terjun di pasar untuk melayani suatu produk tertentu. Baik pada umumnya pengusaha yang terjun di pasar adalah pengusaha-pengusaha kecil. Dalam bentuk persaingan ini, pengusaha tidak memiliki penguasaan pasar. Pengusaha tidak dapat menanamkan pengaruhnya kepada konsumen. Pengaruh satu-satunya adalah harga, sehingga terjadilah perang harga. Yang kedua itu persaingan monopolistik atau monopolistic competition. Bentuk persaingan monopolistik merupakan bentuk di mana pengusaha yang terjun dalam kancah persaingan tidak terlalu banyak sehingga pengusaha dapat menanamkan pengaruhnya kepada konsumen. Pengusaha dapat mempengaruhi konsumen dengan alat-alat pemasarannya. Yang lain tidak hanya semata-mata dengan harga saja. Misalkan saja pengusaha dapat menggunakan alat barang merek dagangannya, bungkusannya yang menarik, kualitasnya, dan lain-lain. Yang ketiga itu persaingan oligopoli. Dalam persaingan ini hanya sedikit saja jumlah pengusaha yang bergerak di pasar yang pada umumnya merupakan perusahaan besar. Penggunaan harga sebagai alat persaingan sangat minim atau marginal. Persaingan akan berlangsung terutama dengan menggunakan alat-alat non-harga seperti kualitas produk, bentuk bungkus, merek dagang, promosi, serta distribusi yang dimuaskan kepada konsumen. Yang keempat itu monopoli. Dalam hal ini hanya ada satu pengusaha yang merupakan satu-satunya perusahaan yang melayani kebutuhan seluruh masyarakat, dan karena hanya ada satu, maka tentu saja akan merupakan perusahaan yang sangat besar atau raksasa. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan strategi pemasaran dalam penetapan posisi. Yang pertama itu strategi pemimpin pasar atau market leader. Pemimpin pasar adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar terbesar dan biasanya memimpin dalam perubahan harga, peluncuran produk baru, cangkupan distribusi, dan intensitas promosi, baik dihormati atau tidak dihormati. Dominasi perusahaan ini diakui oleh pesaingnya dan menjadi acuan pesaing untuk ditantang, ditiru atau dihindari. Kebanyakan industri memiliki satu perusahaan yang dikenal sebagai pemimpin pasar. Ia memiliki pangsa pasar terbesar dalam pasar produk yang relevan. Keunggulannya dari perusahaan lain yaitu pada umumnya mencakup perubahan harga, pengenalan produk baru, cakupan saluran distribusi, dan intensitas promosi. Kehidupan perusahaan kuat sesungguhnya tidak mudah, kecuali bila memang menikmati monopoli resmi. Perusahaan harus terus-menerus mempertinggi kewaspadaan karena perusahaan lain yang selalu menantang kekuatannya atau mencoba memanfaatkan kelemahannya. Di pasar ialah peningkatan pangsa pasar. Yang kedua itu strategi penentang pasar atau market challenger. Langkah awal yang harus dilakukan penantang pasar adalah menetapkan sasaran strategis atau strategis dari kebanyakan penantang lainnya. Di pasar ialah peningkatan pangsa pasar. Mereka menuju sasaran tersebut dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan
kemampuan yang lebih tinggi. Pada dasarnya penyerang dapat memilih untuk menyerang salah satu jenis perusahaan, yaitu yang pertama itu perusahaan penyerang pemimpin pasar. Yang kedua, perusahaan menyerang perusahaan-perusahaan yang besar yang sama, yang kurang berhasil dan kekurangan dana. Dan yang selanjutnya itu strategi pengikut pasar atau market follower. Menurut Profesor Levitt dalam artikelnya, yaitu inovator harus menanggung biaya pengembangan produk, distribusi, dan mendidik pasar. Imbalannya besarnya keunggulan pasar, namun perusahaan lain dapat meniru atau memperbaiki produk baru itu dan meluncurkannya, walaupun perusahaan tersebut tidak akan melebihi pemimpin pasar, tetapi pengikut ini labanya bisa tinggi karena tidak mengeluarkan biaya inovasi. Kebanyakan perusahaan peniru tidak mau mencuri pelanggan perusahaan pemimpin, atau umumnya mereka memberikan penawaran serupa kepada pembeli dengan mengikuti pemimpin. Yang kelima itu strategi pencuruk pasar atau market niche. Dalam hampir setiap industri selalu terdapat perusahaan-perusahaan kecil yang mengkhususkan dirinya pada sebagian pasar dan menghindari bentrok dengan perusahaan-perusahaan besar. Mereka menempati relung-relung pasar yang mereka layani dengan efektif melalui spesialisasi yang cenderung diabaikan perusahaan. Alternatif pengikut dalam bangsa besar yaitu menjadi pemimpin dalam pasar kecil atau curug pasar. Perusahaan kecil umumnya menghindari persaingan melawan perusahaan besar dengan mengarahkan pasar kecil yang tidak menarik perusahaan besar. Namun sekarang banyak perusahaan besar yang membuat unit bisnis atau perusahaan yang mengarah pencurug. Menjadi pencurug ternyata menguntungkan karena mereka dapat mengenal pelanggan dengan baik